Suamiku menikah lagi diam-diam. Penulis Vetina STCI. Ah, ayahku memang luar biasa. Dari dulu aku sangat dekat dengannya. Ayah adalah cinta pertamaku. Saat aku melihat sosok Mas Dava, kubandingkan dulu dengan ayah. Lalu, saat aku yakin aku mau menikah dengannya, kupikir ia kan seperti ayah yang setia dan tak mendua. Namun, kenyataan yang kudapatkan berbeda. Baiklah, ayah. Kan kuturuti semua perkataan ayah. Aku tahu ayah berkata itu karena memang sayang dan menginginkan kebahagiaan, jawabku. Ayah lalu mendekatiku, ia memelukku erat. Sama seperti biasanya saat ketakutan atau aku sedih dulu, ayah selalu menenangkanku seperti ini. Iya, Sar, itu betul. Kamu yang kuat ya. Ayah yakin kamu bisa menghadapi semuanya. Terima kasih, Yah. Setelah itu aku menenangkan diri sendiri sebelum bertemu Pak Ari dan para calon karyawan yang akan kuwawancara hari ini. Bu Sarah, bolehkah saya duduk denganmu? Pak Ari tiba-tiba datang saat aku makan sendiri di kafe dekat kantor. Kebetulan sekali ia juga mampir ke sini. Padahal ada nasi kotak yang disediakan oleh kantor. Entah kenapa aku tak selera menyantapnya. Aku hanya ingin minum segelas es cappuccino. Oh, boleh. Silahkan duduk, Pak. Bu Sarah ternyata kesini juga. Saya kebetulan tadi sudah makan, jadi makanannya buat nanti saja. Karena ngantuk, sepertinya butuh kopi yang menyegarkan. Wah, ternyata alasan kami sama-sama ingin ngopi. Iya, sama aku pun hanya ingin ngopi saja, Pak. Hahaha, ia tertawa menanggapiku. Oh ya, untuk sesi setelah istirahat masih berapa orang lagi? Saya nggak bisa lewat dari jam 4 ya, katanya. Memangnya ada acara pentingnya, Pak? Nggak sih. Mamaku kebetulan sedang ulang tahun. Aku ingin memberikan kejutan buatnya. Oh gitu. Beruntung sekali ya mamamu. Kata-kata ini keluar begitu saja dari mulut ini. Apa? Sebenarnya aku yang beruntung memiliki mama seperti mamaku. Ia seorang mama yang penyayang. Walau sampai saat ini aku belum menikah, ia tetap sabar walau kadang-kadang memintaku segera menikah, katanya. Wah, Pak Ari masih bujang? Benar mamanya Pak Ari. Mungkin beliau ingin segera menimang cucu, sahutku. Karena orang tuaku pun begitu. Mereka inginkan cucu saat aku sudah menikah. Iya, betul. Mungkin begitu. Haha. Ia kembali tertawa. Aku heran dengan orang seganteng dan semapan Pak Ari belum menikah. Tak mungkin tak ada yang mau dengannya. Aku rasa ia laki-laki yang baik karena ia menyayangi ibunya. Aku sangat ingin anakku Reza nanti bisa seperti Pak Ari yang betul-betul menyayangiku. Walau Mas Dava tak bisa diandalkan sebagai suami yang baik. Saat aku tiba di rumah, motor Mas Dava sudah ada. Aku menghela napas terlebih dulu sebelum masuk. Kurasa aku harus mengambil keputusan untuknya yang tidak masuk kantor selama 3 hari tanpa izin. Setelah mengucapkan salam, aku masuk ke kamar Reza terlebih dulu. Aku tidurkan dia di ranjangnya. Saat keluar dari kamar Reza, Mas Dava menghadangku. Sarah, kamu masukkan apa ke dalam kue yang kamu beri kemarin? Ia memelototiku sampai aku menahan emosi saat itu. Memangnya kenapa? Aku tak masukkan apapun, Mas. Bohong. Buktinya Ranti. Ia menjeda bicaranya. Maksudku ibu buang air terus sampai lemas.
Lalu aku bawa ke rumah sakit. Katanya di sana ia keracunan makanan. Makanan yang ia makan sebelumnya kan kue darimu, katanya. Apa, Mas? Mas bilang Ranti. Dia siapa? Ibu kan namanya dia. Maksudku Anu. Ibu dan tetanggaku yang bernama Ranti keracunan kue yang kubawa. Sejak itu, aku harus menemani ibu istirahat. Karena ibu tak mau ditinggalkan olehku. Makanya aku tak bisa pulang dan masuk kerja, jelasnya. Penjelasan yang terlalu mengada-ada. Sekarang ia berbohong kalau tetangganya bernama Ranti. Sudahlah, Mas tak usah berbohong. Aku tahu semuanya kok. Aku tak tahu itu. Kamu bisa tanya karyawan yang membelikan kue itu. Aku yang menyuruhnya beli, setelah itu langsung diberikan padamu, Mas, jawabku. Akhirnya ia percaya. Baiklah, kali ini aku maafkan. Jika ternyata nanti seperti itu lagi, kamu akan kulaporkan ke polisi, ancamnya. Apa, Mas? Kamu akan melaporkanku ke kantor polisi? Tidak. Kamu yang akan aku pecat karena sudah tak masuk dan tak berkabar dalam 3 hari. Aku balas mengancam. Wajah Mas Dava ketakutan. Ia khawatir dikeluarkan dari perusahaan sepertinya. Jangan. Kamu jangan memecatku, Sarah. Sebenarnya aku mengirimkan kabar padamu. Apa tak sampai pesanku itu? Tanya Mas Dava. Apa ia hanya membuat alasan saja? Jelas-jelas ia tak mengirimkan pesan sejak ia ke Bogor sejak Jumat malam. Tak ada, Mas. Aku akan pertimbangkan lagi keberadaanmu di perusahaan. Kalau Mas Dava hanya merugikan, aku akan segera memecatmu tanpa melihat kamu adalah suamiku, tegasku. Jangan begitu dong, Sar. Kamu gak ada rasa ibanya pada ibu mertuamu yang sakit karena perbuatanmu, katanya. Perbuatanku? Iya karena kamu, Sarah, katanya. Baiklah, akan kubuktikan sekarang juga pada ibumu. Kan kutanya ia apakah benar ia sakit gara-gara kueku? Aku sengaja membuka buku telepon di kontakku untuk menghubungi ibu mertua. Lalu Mas Dava berteriak padaku, "Jangan!" Aku langsung tertawa dalam hati melihat perbuatan bedohnya. Dasar laki-laki tukang bohong. Kamu tak tahu saja aku bisa membuatmu jera, Mas. Hari ini adalah hari yang bersejarah dalam hidup Mas Dava. Aku memanggilnya ke ruanganku sebagaimana prosedur para karyawan yang melakukan kesalahan. Saat ini juga aku berikan amplop yang berisi surat pemecatannya. Saat membuka amplop di hadapanku, wajahnya ditekuk dan tak ada senyum sedikit pun yang tergambar di sana. Mungkin ia kesal dengan keputusanku ini. Silahkan keluar dari ruanganku, kataku sembari melipat kedua tangan di depan dada ini. Wah, Dava malah dipecat. Ditunggu bab selanjutnya ya kakak.